Halo guys, kali ini aku akan mereview tentang taman di sekitaran Museum Trinil. Nah, ini lanjutan dari video aku yang pertama tentang Museum Trinil. Nah, di videoku pertama tentang Museum Trinil, kita telah mengetahui kalau di Museum Trinil itu menyimpan barang-barang purbakala pada zaman dahulu, termasuk manusia purba, tulang belulang, artefak, dan lain-lain. Nah, setelah videoku yang pertama tadi, aku akan bikin video yang kedua ini, yaitu tentang daerah sekitar wisata, yaitu Taman Wisata Museum Trinil. Nah, ada apa di taman ini? Yuk, kita simak yuk. Kita keluar dari Museum Trinil, kita menuju ke ini guys, ke sebuah taman dari Museum Trinil. Nah, arahnya di situ guys. Jadi kita jalan-jalan ke situ. Nah, di Museum Trinil ini juga terdapat kompleks semacam kayak taman wisatanya guys. Jadi di sini mengusung konsep penghijauan yang dinamakan Wahana Outbound dan Bumi Perkemahan Museum Trinil Ngawi. Jadi kita masuk yuk ke dalam. Nah, setelah masuk kita bahkan disuguhkan kayak pemandangan seperti ini guys. Jadi di sini ada arena taman bermainnya anak-anak. Jadi cocok banget buat liburan keluarga di sini. Selain buat ke museumnya, kita juga bisa buat santai-santai dan bersenang-senang di sini. Nah, kita juga bakalan di ini guys. Nah, kita bakalan disuguhkan sama pemandangan ini guys. Jadi lumayan seru sih tempatnya kayak gini. Nah guys, itu tadi kita sudah ke sana, yaitu di gedung Museum Trinil. Nah, di sekitaran Museum Trinil itu terdapat sebuah taman. Jadi semacam kayak taman penghijauan seperti ini guys. Nah, di sini tuh sudah dilengkapi guys, semacam kayak selain taman buat edukasi, juga terdapat taman buat ini semacam kayak penghijauan kembali dan lain-lain. Nah, selain itu kita disuguhkan sama wahana ini, wahana permainannya anak-anak seperti ini sekitarannya. Jadi keren banget. Nah, di Museum Trinil itu sekarang sudah difasilitasi semacam kayak kantin, tempat ibadah, musola dan lain-lain, kamar mandi dan lain-lain, dan termasuk permainan anak seperti ini. Jadi di Museum Trinil itu nggak melulu kayak museum tempat penyimpanan purbakala sebenarnya, tapi juga didesain untuk tempat permainan anak-anak yang seyogianya itu orang atau anak yang di sini tuh nggak bosen gitu loh guys. Nah, ini sekitarannya guys. Nah, ini guys sekitarannya tuh, nah keren banget nih spotnya. Trinil tuh disediakan ini guys ya, gazebo, terus tempat ini, terus kalau ada spot selfie nih guys, patung gajah juga guys. Jadi di sini juga seru banget. Nah, di sini ada jembatan kayu nih, terbuat dari akar kayu juga. Nah, di sini wahana sekitarannya, ini jalan setapaknya dan lain-lain. Pokoknya keren sih tempatnya. Gue puas banget. Nah guys, lanjut kita jalan lagi guys. Di sini tuh tempatnya asri banget. Di sini tuh ya maklum lah, hijau banget tempatnya. Terus kalau kalian pengen lihat ke belakang, ya ini guys, taman gajahnya seperti ini. Nah guys, kita jalan-jalan lagi nih guys, keliling-keliling. Ini pas musim penghujan nih ceritanya gitu, makanya basah-basah. Tapi oke, tempatnya hampir kayak kebun binatang sih, cuma ini lebih ke taman aja. Tapi ya kayak gini nih guys. Nah guys, ini gue mau foto-foto dulu nih. 1, 2, 1, 2. Nah, kita kembali lagi nih guys, mau jalan-jalan di taman lainnya. Jadi ini dibilang Taman Trinil itu sebenarnya cuma buat taman hiburan, jadi semacam kayak buat santai kalau sehabis penat keliling-keliling di museumnya. Tapi di sini juga lumayan sih guys tempatnya. Nah, ini nih guys, ada jembatan dari akar kayu nih, kayak keren banget buat foto nih, kayak gini nih. Nah, ini kelilingnya seperti ini. Ini buat ini aku tadi pembukaan di situ, pembukaan videonya di situ. Terus ini ya semacam taman. Ini fotonya, kita bisa foto nih kayak gini nih. Ini kayaknya foto yang ini keren deh buat foto selfie. Nah, sekarang kita coba naik di jembatan ini guys. Guys, ini gue mau spot selfie di sini nih. Jadi latar belakangnya ini taman-taman.
rumput dan lain-lain. Nah, atasnya tuh akar pohon gantung gitu. Jadi sebenarnya ini jembatan gitu guys. Nah, ambil foto guys. 1, 2. Satu, dua. Nah gitu aja, nanti kita ke atas lagi nih. Kayak fotonya keren-keren nih kayaknya. Nah guys, ini masih di dalam bilik rumah akar pohon. Nah sekarang kita mencoba naik guys, kayak gini. Nah ini guys tempatnya, kita naik dulu nih. Nah, tapi tempatnya agak serem sih. Maksudnya jalannya tuh agak serem banget gitu loh. Nah ini guys, kita sudah. Nah, kalau kita udah naik ke sini tuh kita tuh bisa ambil spot kayak gini nih guys. Jadi lebih semacam kayak kita tahu banget kalau di sisi sana. Nah itu kan dekat situ, kita bisa jalan-jalan ke sini, lihat sekitaran dari atas gitu loh guys. Nah kayak gini nih, asik sih tempatnya. Nah ini, nah itu juga sekitaran sana gitu. Nah guys, ini gue udah di atas akar pohon. Sekarang waktunya kita foto-foto. 1, 2. Tuh, gitu. Kalau kalian pengen lihat dari atas lagi, kalian juga bisa manfaatin ini guys, foto dari sini nih. Nah kayak gini nih, kan keren banget nih di sekitaran fotonya. Nah kayak gini nih. Nah ini tadi review tentang jembatan pohon kayu, akar kayu guys. Jadi kayak gini, kalau misalkan kalau pengen foto di sini juga bagus. Maksudnya kalau kalian bingung mau di mana karena spotnya terlalu banyak, kayak tempat ini paling recommended. Bahkan di sosial media seperti Facebook, Instagram di Kabupaten Ngawi, ini tempat paling recommended banget selain di museumnya. Nah sekarang kita turun nih guys, turun ke jalan ini. Ini kan kita turun. Nah di sini kalian juga bisa foto di atas dengan spot bunga-bunga kayak gini dan pohon gajah dari belakang. Jadi kelihatan banget kalau apa ya, recommended banget kalau misalkan kalian jalan. Kita harus ya pasang gigi senyum terus. Nah, lupakan semua kesulitan dunia ini. Cie gitu. Gitu guys. Nah nih udah bahas tentang ini jembatan dari akar pohon. Nah sekarang kita jalan-jalan keliling gini guys. Nah di sini tuh tempatnya tuh gimana ya, asri banget sih. Soalnya di sini tuh hijau banget terus dan lain-lain gitu. Nah di sisi sini tuh di sisi sini tuh biasanya ini tempat buat penanaman daun-daun, sayuran, terus tanaman hias dan lain-lain. Di sini tuh lengkap banget. Nah kita naik ke bukit sini nih, naik sini. Ya lumayan sih, lumayan asri banget nih. Nah kita bisa jalan-jalan sini. Jadi kalau menurut aku ini apa ya, jadi ini Museum Trinil ini selain untuk menyajikan tempat edukasi sejarah, juga untuk edukasi ekologi guys. Jadi ya buat peduli tentang lingkungan, peduli tentang penghijauan dan lain-lain. Nah seperti ini guys perwujudannya. Nah di sekitaran sini tuh juga ada nih semacam kayak apa ya namanya, kayak patung, terus relief dan lain-lain. Jadi menunjukkan kalau ini tuh warisan budaya gitu, warisan dari peninggalan zaman dulu. Nah nanti kita mau ke sana guys, nanti kita jalan-jalan ke ini. Kalau tadi kan ke patung gajah, sekarang ada satu patung yang merupakan hewan purbakala yang pernah hidup dan sejatinya sekarang udah punah. Tapi walaupun begitu, kita ya ke sana lagi aja buat foto-foto selfie dan lain-lain. Jadi kita jalan ke sini. Terus di sini sih tempatnya mainstream,
maksudnya mainstream tuh kalau misalkan kalau ada barang baru gitu guys, rame banget guys tempat ini. Jadi kalau misalkan baru viral gitu kan, walaupun sebenarnya belum viral sih sebenarnya, maksudnya dalam artian gini, kalau dulu kan terkenalnya Museum Trinil ya museumnya itu belum ada apa-apanya dulu kan, tapi sekarang gara-gara dibikin kayak taman juga gitu, jadi seolah-olah tuh orang pada kepo. Ya sudah, kita ke Museum Trinil buat cari sejarah, sekaligus kita santai-santai di sana. Jadi cocok juga gini. Bahkan di musim apa ya hujan kayak gini pun ya enak sih, malah seolah-olah kita tuh kayak berada di hutan gitu, kayak berada di daerah alami banget, belum tersentuh sama zaman modern gitu. Nah guys, kita naik ke situ nanti, kita jalan-jalan sembari kita apa ya merilekskan pikiran dan lain-lain gitu kan. Ya kita nikmati dulu aja deh tempat ini. Keren kan kayak gitu. Nah guys, kita juga akan disuguhkan sama pemandangan ini guys. Jadi ini tuh konsepnya pohon ini, terus pohon pohon penghijauan, terus di sini ada bunga tabebuya, terus di sini ada lagi ya semacam kayak apa ya bunga-bungaan gitu. Aku sendiri juga kurang tahu nih, tapi asik banget sih tempatnya. Nah di sini tuh ada banyak banget nih guys. Nah di sini tuh ada banteng, ada kerbau juga, itu ada badak. Nah kita ambil spot yang ini dulu guys. Nah guys, saatnya kita berselfie ria. Nah di belakang gue ini itu ada patung namanya banteng bercula satu. Nah banteng bercula satu itu sebenarnya ini juga jenis apa ya hewan dari tipe Asia. Jadi aslinya kalau termasuk negara kita Indonesia, badak ini tuh paling dilindungi guys. Jadi semacam kayak apa ya, kayak mengenang, kayak mengingatkan orang-orang di sini kalau salah satu yang patung ya dibuat di Museum Trinil ini juga harus dilindungi. Jadi sekedar mengingatkan, plus buat tahu anak cucu kita kalau hewan-hewan kayak gitu hampir punah, jadi harus dilindungi seperti itu. Nah kita saatnya foto. 1, 2, atau mungkin kita agak naik sini aja deh biar kelihatan banget. 1, 2. Nah ini guys, seperti itu. Nah setelah kita foto di belakang badak bercula satu ini, kita ini guys jalan-jalan lagi nih. Nah ada satu spot lagi guys yang sebenarnya ini tuh juga hewan yang dilindungi. Nah namanya apa guys? Ini namanya kerbau hutan. Jadi kerbau hutan ini tuh dulu sempat apa ya, jadi situs warisan dunia, di situs terutama di Indonesia karena hampir punah juga. Nah makanya untuk mengingatkan, untuk sekalian untuk biar orang-orang itu apa ya, biar peduli sama binatang dan lain-lain, biar nggak punah, akhirnya dibuat patung seperti ini. Kita foto-foto dulu. Nah guys, jadi ini foto selfie gue yang kedua, keberapa ya? Ke-1 gajah, kedua, ketiga guys. Jadi kita foto lagi. 1, 2. Please jangan bilang kalau aku hampir sama kayak ini. Oh no. Nah seperti ini, kita jalan-jalan lagi nih. Kita belakang gue ini juga ada lagi guys semacam patung juga. Nah itu patung belakang gue. Kita jalan-jalan itu yuk. Nah kita sembari jalan-jalan kita apa ya, kita telusuri dulu sampai patung tuh habis ya. Jadi kalau menurut aku nih konsep bagus sih, konsep tamannya tuh mengusung apa ya, mengusung penghijauan tapi juga dibarengi dengan yang namanya pengenalan hewan yang hampir punah gitu, atau mungkin hewan yang kita ketemui sehari-hari gitu. Nah guys, ini ada yang namanya banteng Madura ini namanya. Nah kenapa ini banteng Madura jadi spot yang paling bagus atau jadi bahan perhatian? Karena banteng Madura ini juga binatang yang perlu dilindungi. Nah guys, ini gue berbeda. Kalau tadi ekspresinya tuh gue senyum-senyum sendiri, ekspresi gue itu seolah-olah kayak gaya aku pertama gitu, atau gaya aku keseharian. Dan sekarang gue ganti ekspresi kayak ketakutan, kayak gini. Kenapa ketakutan? Karena seolah-olah ini banteng gue ngejar gue gitu loh. Ya kita ganti ekspresi. 1, 2. Gitu. Jadi belakang gue, oh my god, banteng gitu. Nah kayak gitu nih. Nah jadi itu foto ekspresi gue. 1, 2.
Ya, jadi kayak selalu tuh kayak shock gitu loh, shock kalau aku dikejar banteng gitu. Atau mungkin ekspresinya gini, kayak lari ketakutan terbit-bit gini. Nah, gitu. Nah, itu tadi banteng. Nah, sekarang kita jalan lagi ke sana yuk. Satu spot lagi, guys. Kayaknya aku tadi lihat rusa deh. Maksudnya patung rusa gitu. Tapi di mana ya? Kita cari yuk. Nah, ini guys, ini namanya rusa merah. Ini ada tempat duduknya juga ini. Nah, ini ada tempat duduknya juga ini belakangnya. Nah, yang depan ini hamparan bunga-bunga dan tanaman. Nah, yang belakang gue ini ada rusa merah. Nah, rusa merah itu juga termasuk hewan langka, guys, dan kemungkinan besar juga bisa ditemukan di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan sebagian Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, akhirnya diabadikan seperti patung seperti ini. Nah, guys, ini belakang gue ada rusa merah. Kayak ini foto biasa aja deh. 1, 2. Gitu. Nah, ya itu aja foto aku dari aku, kayak kebanyakan foto deh. Nah, ini kalau kalian pengen bersantai juga ada tempat duduknya, guys. Nah, ini foto terakhir gue yang spot selfie di rusa, guys. Nah, makanya gue foto satu lagi. 1, 2. Gitu. Oke, guys, itu tadi tentang review taman wisata di Museum Trinil. Nah, jadi taman wisata ini masih baru, guys, ya, sekitar dibangun tahun 2017 atau 2018. Aku sendiri juga baru tahu ini, dan jujur gue sangat bangga banget punya semacam museum tapi juga diimbangi sama yang namanya konsep penghijauan, konsep penanaman tanaman, dan perlindungan hewan-hewan yang langka dilindungi. Nah, tadi itu aku sempat seneng banget. Nah, semoga dengan video kali ini kita bisa lebih peduli tentang lingkungan, lebih peduli tentang tanaman, hewan-hewan, dan lain-lain. Dan kita juga semakin menambah wawasan Nusantara. Nah, karena apa wawasan Nusantara? Nah, karena negara kita tuh negara kepulauan, guys. Jadi ya, kita harus tahu wawasan Nusantara. Ya, contohnya apa? Ya, tahu sejarah, tahu museum, maksudnya artian tahu peninggalan-peninggalan dahulu, sejarah-sejarah dahulu, terus tentang tanaman, flora, fauna, dan lain-lain. Jadi gitu aja dari aku. Oke, aku pamit undur diri dulu, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.